asam lambung, income makin melambung ya. Jadi kalau kita terbebas dari masalah kesehatan, artinya kita sehat, maka insya Allah produktivitas meningkat dan income pun akan melambung. Baik, boleh slide berikutnya, Cap? Ya, sakit lambung atau MAH atau kalau bahasa kedokterannya itu gastritis ya, merupakan suatu iritasi ataupun infeksi pada dinding lambung. Nah, ini sebenarnya ada dua jenis nih masalah kesehatan di lambung. Satu namanya MAH atau gastritis dan satu lagi namanya GERD ya, kepanjangannya gastroesophageal reflux disease. Kalau GERD itu asam lambung naik ke esofagus. Esofagus itu nama lain kerongkongan ya, sehingga menyebabkan gejala nyeri ulu hati, rasa panas di dada dan nyeri di perut. Nah, kalau mau dibedakan, ini kita bisa lihat ya gejalanya ya. Kalau sakit MAH itu lebih dirasa tidak nyaman pada ulu hati, terasanya penuh, begah, kembung, dan jadi kurang nafsu makan ya, karena merasa sudah cepat kenyang. Nah, kalau di GERD sendiri, gejalanya adalah rasa panas, terbakar gitu ya. Kalau tadi nyeri nggak nyaman, kalau ini lebih ke rasa panas. Dan yang paling khas biasanya mulutnya terasa pahit atau asam. Nah, kalau MAH atau asam lambung atau gastritis ini, penyebabnya adalah luka di lapisan dalam lambung. Nah, yang tadi ya iritasi atau terjadinya infeksi dari kuman Helicobacter pylori. Sedangkan pada GERD, itu penyebabnya adalah asam lambungnya naik ke atas sampai ke kerongkongan ya. Jadi kalau kita proses pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, terus ke lambung, lalu masuk ke usus kecil, usus besar, sampai ke bawah gitu ya. Nah, antara kerongkongan dan lambung ini dia ada seperti cincin, otot cincin gitu ya. Namanya sphincter. Nah, sphincter ini akan mengatur ketika ada makanan, maka dia akan membuka. Otomatis makanan nanti masuk ke lambung. Setelah makanannya masuk ke lambung, dia akan tertutup. Sehingga asam lambung yang dihasilkan oleh lambung itu sendiri, jadi nggak naik ke atas. Tapi dalam keadaan tertentu ini, sphincter ini melemah gitu ya. Banyak faktornya nanti kita lihat. Sphincter ini melemah, akhirnya dia tidak bisa menutup, otomatis asam lambungnya naik ke atas. Nah, boleh slide berikutnya, Cap? Nah, berikut ini fakta-fakta terkait asam lambung ya. Ternyata 60% populasi orang dewasa itu mengidap asam lambung. Nah, kayaknya di sini juga ada nih Bapak Ibu yang punya riwayat ya asam lambung. Dan menariknya di tahun 2017 penelitian WHO itu Indonesia menempati urutan pertama terkait dengan kasus MAH atau gastritis di dunia. Dan menurut Prof. Ari ya, pakar di Universitas Indonesia, itu asam lambung kalau nggak ditangani dengan tepat atau dibiarkan aja, maka dia akan bisa menyebabkan komplikasi yang bisa membahayakan nyawa. Next slide, Cap. Ya, ini dia faktor-faktor resiko terjadinya MAH, gastritis atau GERD. Satu, obesitas. Obesitas nih kalau dari gambarnya udah kelihatan ya, artinya kegemukan. Nah, orang-orang yang obesitas, yang lingkar perutnya di atas 90 cm gitu ya, itu kan banyak menyimpan lemak ya di sekitar, atau timbunan lemak di sekitar perut. Nah, ketika timbunan lemak ini banyak di sekitar perut, maka akan menyebabkan tekanan di dalam perut itu meningkat gitu ya. Nah, tekanan dalam perut ini meningkat menyebabkan terjadinya eh, sphincter tadi ya, batas antara kerongkongan dengan lambung itu melemah dan akhirnya melemah, otomatis nanti asam lambungnya akan naik ke atas. Tidur yang terlentang, ini maksudnya mungkin setelah makan dia langsung tidur. Nah, ini juga membahayakan si sphincter itu ya, ketika dia tidak bisa menutup dan membuka dengan baik, maka asam lambung akan naik ke atas. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita tidak akan temui ya di komunitas BP seperti merokok. Ya, merokok ini juga bisa menyebabkan terjadinya iritasi pada dinding lambung maupun melemahnya si sphincter itu. Sama juga dengan konsumsi alkohol dan kopi. Nah, satu lagi yang menarik ini stres ya. Nah, stres ini sebenarnya adalah perilaku yang bisa meningkatkan asam lambung. Ketika seseorang itu stres ya berlebihan, maka hormon-hormon dalam tubuhnya pun bergejolak, yang mana salah satunya adalah meningkatkan produksi asam lambung. Ketika asam lambung ini berlebih ya tadi asam lambungnya berlebih tapi tidak ada makanan yang diolah, maka dia akan mengiritasi si dinding lambung itu sendiri. Next slide. Nah, ini yang fakta berikutnya. Jadi kadang-kadang kita suka tertukar ya atau mirip gejalanya antara gejala MAH dengan gejala serangan jantung. Gampangnya ini kalau yang membedakan adalah kalau pada gejala jantung ini dia biasanya diikuti dengan napas pendek atau sesak gitu ya napasnya, keringat dingin, mual dan muntah itu biasanya sama. Nah, kalau di gejala MAH atau GERD ini biasanya itu yang paling eh, ketara itu asam di tenggorokan maupun di mulut. Biasanya kalau di IGD ini pengalaman saya untuk membedakan antara ini gejalanya ke arah lambung atau gejalanya ke arah serangan jantung, biasanya kita lakukan rekam jantung ya, dan dari rekam jantung itu atau EKG itu akan kelihatan apakah dia gejala lambung atau serangan jantung. Next slide. Yep. Nah, ini yang harus kita notice ya ketika
ada tanda bahaya dari MAH itu sendiri ya. Karena tadi kan disampaikan kalau misalkan dia tidak ditangani akan menyebabkan komplikasi, yaitu diantaranya penurunan berat badan, muntah hitam, dan BAB hitam. Ya sebenarnya kalau seperti ini sih udah agak terlambat ya, tapi ya kalau udah kelihatan seperti ini segera periksakan ke dokter. Next slide, Cap. Nah, ini dia. Jadi dari jurnal, fungsi propolis dari penelitian yang pernah dilakukan adalah satu sebagai anti peradangan mukosa lambung, gitu ya. Yang kedua, mempercepat penyembuhan ulkus. Ulkus itu tadi lubang gitu ya istilahnya, luka luka di lambung. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan helicobacter, pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya asam lambung. Karena propolis ini kerjanya di sel, ya otomatis dia bisa untuk mereparasi ya dalam tanda petik organ-organ tubuh yang memang sedang tidak dalam keadaan atau kondisi yang bagus. Mungkin itu dari saya tutup dengan pantun, pergi ke Irian memetik alpukat. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kapten Subarkah.